Selamat pagi. Semua dengar suara saya? Dengar. Dengar. Hari ini saya ingin membicarakan dulu sebelumnya adalah background daripada Yohanes 8 ini. Kalau kita perhatikan 2 minggu lalu kita berbicara tentang bagaimana Yesus dibela oleh Nikodemus. Kita tahu Nikodemus dari John 3, dia seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Jadi seorang yang punya peranan yang penting, golongan orang Yahudi. Dan kalau kita perhatikan, pembicaraan Tuhan Yesus dengan Nikodemus adalah tentang kelahiran baru. Dan saya percaya, pada saat itu Nikodemus sudah lahir baru, maka itu dia berani membela Tuhan Yesus dengan terang-terangan. Tetapi ada akibatnya yang dia harus tanggung, tidak ada ditulis di Bible, tapi dari sejarah orang Yahudi, kita dapat belajar bahwa Nikodemus diusir dari Sanhedrin dan diusir dari Yerusalem. Jadi kita bisa merasakan betapa kerasnya golongan Yahudi pada saat itu. Mereka punya peranan yang penting. Dan mereka terdiri dari 70 orang anggota, yaitu imam-imam kepala, ahli Taurat, tua-tua yang mempunyai mempunyai kuasa dalam penghakiman moral issue dari orang Yahudi pada saat itu. Dengan background yang ini, kita sekarang belajar Yohanes 8. Saya baca dulu sebentaran. Nanti saudara, saya akan tanya sesuatu juga dalam hal ini. Jadi diskusi bersama-sama. Yohanes 8 dimulai dengan, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kepada kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyatakannya. Tapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya ke tanah. Alasannya saya ingin stop dulu di sini. Kita sudah lihat bagaimana kerasnya orang Farisi pada saat itu. Musa mengajarkan mereka hukum Taurat dan seperti firman Tuhan juga. Dan di sini saya ingin menanyakan suatu pertanyaan. Mengapa mereka mencobai Tuhan Yesus? Dalam hal apa mereka mencobai Tuhan Yesus? Apa yang dicobai oleh mereka tentang Tuhan Yesus? Mungkin ada yang mau jawab. Ini satu hal yang penting ya. Soalnya seseorang berani mencobai Tuhan itu adalah orang yang udah bilang kurang ajar sekali. Nah inilah background mereka. Mereka mau mencobai Tuhan Yesus. Tapi dalam hal apa mereka mencobainya? Dalam hal apa? Tidak mengikuti law. Ya, mengikuti law, benar. Yang mereka mau cobai Tuhan Yesus adalah integriti Tuhan Yesus. Soalnya mereka punya sendiri hukum Taurat yang dapat dari Musa. Yang itu sebetulnya juga dari Tuhan, dari Allah. Dan di sini integritasnya Tuhan dipertanyakan. Kalau kamu ini mengajarkan sesuatu yang lain daripada hukum Tuhan. Karena kita tahu Tuhan sudah bilang, saya tidak meniadakan hukum Taurat, tapi saya akan menggenapinya. Ya, betul. Dan kalau sekarang kita baca sama-sama di Matius 5 ayat 38, ini perbedaan hukum Taurat zaman Musa di waktu diberikan kepada orang-orang Yahudi sebelum mereka terima Roh Kudus. Tetapi sekarang kita mengajar di khotbah di bukit itu berbicara tentang kerajaan. Roh Kudus akan datang segala macam. Itu adalah preparation Tuhan Yesus untuk mengajarkan kita ke era yang baru, era yang penuh grace, kasih karunia. Nah, kalau kita baca bedanya antara hukum Taurat dengan hukum Tuhan yang baru ini, tertulis di
Matius 5 ayat 38. Saya akan bacakan. Kamu telah mendengarkan firman. Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yang dikatakan mereka adalah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Bayangin saudara, ini ajaran Tuhan Yesus yang radikal. Dikasih pipi kiri, kasih pipi kanan untuk dilampar. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau juga mengingini bajunya, engkau jangan mengingini baju, serahkan juga bajumu. Dan siapapun yang memaksakan kau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihi sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini statement terbalik dengan apa yang mereka lakukan pada saat itu. Dan Tuhan katakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak gampang, saudara. Kita bukan hanya mengasihi sesama, tapi mengasihi kasih musuh kita. Dan kita perlu berdoa untuk mereka lagi. Gimana kita lakukannya ya? Sudah itu Tuhan bilang begini lagi di Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini satu statement yang terus saja, bagi saya itu susah. Tapi ini bukan satu pilihan, saudara. Bukan satu option, tapi satu keharusan. Jikalau kita tidak mengampuni seseorang, Bapa di surga tidak juga akan mengampuni kesalahan kita. Nah, ini yang terjadi pada saat itu. Friction antara Tuhan Yesus dengan orang Farisi. Dengan mahkamah Sanhedrin pada saat itu. Kalau kita kembali ke Yohanes 3, Yohanes 8 tadi, ini terjadi dengan perempuan yang berzina ini. Hukum Taurat bilang, gigi ganti gigi. Perempuan ini harus dilempar dengan batu. Jadi mereka sudah memvonis perempuan ini untuk mendapatkan hukuman mati. Tapi kita lihat apa yang Tuhan lakukan di sini. Dan kita bisa belajar juga dari Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, kita juga perlu lakukan untuk orang lain. Bagaimana? Kita teruskan. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit dan berdiri lalu berkata, ini di Yohanes 8 ya, ayat 7 tadi. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu itu kepada perempuan itu. Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Ini adalah hikmat surgawi yang Tuhan katakan kepada orang-orang di sana. Barang siapa di antara mereka yang tidak merasa dirinya berdosa, silakan lempar. Lalu yang membungkuk pula dan menulis di tanah. Saya tidak tahu apa yang Tuhan tulis. Tapi hanya karena perkataan Tuhan ini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi? Mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua, akhirnya tinggal Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang yang menghukum kau? Jawab perempuan itu, tidak ada Tuhan. Perhatikan perkataan Tuhan ini. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Wow. Ini kita perlu pelajari sekarang. Mengampuni seseorang. Dan apa yang Tuhan lakukan di sini adalah Tuhan pisahkan perempuan ini dari kepribadian dia dengan perbuatannya. Yang Tuhan ampuni adalah perbuatannya. Jangan berbuat dosa lagi. Seperti sama juga Tuhan mengatakan di kayu salib.
Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Untuk mengampuni seorang saudara, kita perlu melihat atau kita perlu belajar untuk memisahkan pribadi seseorang yang diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan mengatakan ciptaannya sangat baik sekali, dengan perbuatan orang itu yang sudah dicampuri oleh iblis, terus terang aja. Dan ini yang kita perlu deal. Perbuatan itu kita perlu doakan, kita perlu agar orang ini bertobat. Seperti 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, apabila kita bertobat, balik kepada Tuhan, Tuhan dengan setia. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau Tuhan memberikan kita perintah, apakah kita bisa mentaatinya atau kita mau mentaatinya? Kita mau atau kita bisa? Bisa, Itu sudah pasti. Itu tergantung kita, saudara. Bisa atau mau. Tuhan sudah memberikan kita jalan untuk bisa mengampuni, untuk bisa mendoakan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu tergantung kita mau atau tidak. Tuhan sudah memberikan jalan keluar di sini. Perempuan ini sudah Tuhan ampuni, janganlah berbuat dosa lagi. Tuhan menghendaki kita agar kita bertobat. Pasti Tuhan akan mengampuni kita. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan. Kita perlu mengampuni orang lain dan berdoa untuk dosanya agar dia bertobat. Dan pasti Tuhan akan mengampuni dia juga. Demikian sharing saya pada pagi hari ini. Mungkin kita bisa diskusi di sini. Mungkin ada pertanyaan. Bagaimana Tuhan menghandle seseorang berdosa? Kita juga bisa belajar di situ. Mungkin ada pertanyaan atau mesti ada tambahan? Halo, ya saya tambahin ya. Ini sebetulnya orang Farisi itu benar-benar kepingin menjatuhkan Tuhan Yesus kan. Makanya Yesus waktu lagi ngajar orang banyak di sana di 82 dibilang seluruh rakyat datang kepadanya. Sebab ini kan mereka baru dari apa itu pesta itu yang Sukot itu tabernakel. Jadi laki-laki di atas 21 tahun datang semua ke Bait Allah kan. Diharuskan begitu kan di Ulangan. Nah, itu mereka sengaja bawa perempuan lantas mengatakan dia tertangkap basah. Ya. Nah, sekarang kalau menurut saudara, ini kan ada sesuatu yang nggak bilangnya tertangkap basah. Kok tertangkap basah berarti dua orang dan perempuannya kan? Iya, betul. Tapi Betul. lakinya di mana? Oh, lakinya dibebaskan oleh orang Farisi. Mereka cuma mau perempuan. Ya, oke lah. Nah, sekarang yang saya mau tekankan, ini mereka mengatakan hal itu mencobai dia untuk menyalahkannya. Sebab kita tahu bahwa kalau tadi udah dikatakan, kalau Yesus bilang jangan dilempari batu, sebab jelas sekali di Imamat 20:10 sama di Ulangan 22:22 itu dibilang kalau ada laki-laki berzina dengan perempuan, keduanya harus hukum mati, dua-duanya. Jadi kalian kalau mau catat itu ada di Imamat 20 ayat 10 dan Ulangan 22 ayat 22. Itu jelas sekali dibilang dua-duanya harus dihukum mati. Nah, sekarang tadi udah dibilang kalau Yesus bilang dia jangan dilempari batu, Yesus melanggar hukum Taurat. Ya kan? Tapi sekarang kalau Yesus bilang apa itu ya lempari batu, dia melanggar hukum Romawi. Kan bahwa waktu itu mereka dijajah oleh Romawi dan hukumnya kalau untuk apa itu punishment, capital punishment untuk hukuman mati harus melalui wewenang pemerintahan Romawi. Yang kita lihat makanya Yesus waktu mau dihukum mati kan mesti lewat Pontius Pilatus kemana-mana sebab orang Yahudi nggak boleh, mereka di bawah penguasaan Romawi. Jadi itu apa ya orang bilang ya, kok di sini catch 22, catch apa saya ngerti lah.
Ya pokoknya sini salah, sana salah. Jadi mereka tuh seneng. Ini pasti Yesus ketangkep ini, terperangkap dan dia salah. Itu kan maksudnya. Tapi yang kita ngelihat di sini ya, kalau dibilang kan Yesus membungkuk, menulis dengan jarinya di tanah. Tapi kok di NIV dikatakan Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger. Tapi ada tulisannya, as though he did not hear. As though he did not hear, ya. Jadi ini kita dulu saya pernah khotbah, saya harap saudara masih ingat, antara reaksi dan respons. Ingat saudara, apa bedanya reaksi dan respons? Kalau reaksi itu kita mengambil keputusan dengan segera dan berdasarkan kita punya emosi. Ya, tapi kalau respons itu tindakan kita dengan berpikir panjang, menenangkan diri, self control, dan dalam waktu itu minta hikmat Roh Kudus. Jadi beda ya. Dan semua orang yang mengambil tindakan tergesa-gesa berdasarkan emosi itu pasti ada kehancuran. Jadi jangan pernah kita terbawa oleh emosi. Makanya di sini Yesus as though he did not hear. Jadi dia tidak mau, sebab Tuhan itu maha tahu. Dia tahu ini kurang ajar sekali orang Farisi. Ngikutin emosinya kan sebel banget sama mereka. Sebab mau nyalain. Tapi dia nggak mau itu. Ingat saudara dulu ada di Markus 5 ayat 35-36. Itu lagi cerita waktu ada anak kepala ibadat sakit. Lantas Yesus diminta datang. Lantas di tengah perjalanan, ada orang datang, oh anakmu sudah mati. Ingat itu saya bacain ya di Markus 5, 35 dan 36. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tapi terusannya, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ya, jadi kita tuh tahu di dunia ini kita melihat banyak fakta-fakta yang bisa fokus kita itu jadi distracted. Jadi kita tidak ingat akan firman Tuhan, kita tidak ingat janji Tuhan, tetapi kita overwhelmed by fakta yang menakutkan. Ya, dan di sini Yesus kasih kuncinya. Yesus tidak menghiraukan. Jadi fokus kita jangan sampai terbawa pada fakta atau masalah itu. Makanya juga akan di 1 Petrus 5:8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi di sini iblis nggak bisa ngapa-ngapain anak Tuhan, tapi dia bisa mengaum-ngaum. Dia bisa distract kita punya fokus. Nah, kalau kita sudah terjerat sama distraction-nya dia, itu dia bisa menelan kita. Jadi jangan mau kita terjerat dengan segala macam yang aum-auman iblis. Di sini sepertinya Farisi memberikan case tersebut supaya Yesus terjerat, jatuh. Tapi di sini Yesus tidak mau menghiraukan itu. Dan makanya dia nulis-nulis di tanah, ya. Nah, jadi ini jadi dua hal. Jadi kalau kita ada pencobaan yang begitu, pertama, biarlah kita jangan memberikan reaksi berdasarkan emosi, tapi kita merespons dengan minta hikmat Roh Kudus. Di mana di sini kita lihat Yesus mendapatkan hikmat Roh Kudus dengan mengatakan siapa yang tidak berdosa boleh melemparkan batu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus selalu fokus hanya pada firman Tuhan. Jangan mau terjerat pada keadaan-keadaan yang masalah-masalah kita yang membingungkan. Ya, itu dua hal itu yang saya belajar. Oke, cuma itu aja yang saya mau tambahkan. Boleh, saya juga belajar di sini. Saya belajarnya tuh jangan pernah sok aksi kalau ngomong. Coba aja ya, isi kita tuh kalau ngomong, kadang-kadang tuh kalau sama orang, itu ada tendensi bahwa kita sok aksi.
soal sini banyak ya. Jadi kita juga mesti melihat, aduh nggak enak nih. Saya juga udah merasa kalau ngomong sama orang tuh mesti kayaknya tuh apa yang saya bilang tahun yang lalu, living water yang keluar dari mulut kita. It's not something that kita kalau ngomong, aduh saya itu begini-gini kayak Tuhan Yesus dicobai kayak begitu-gitu. Saya beriman. Saya beriman, saya bakal sembuh, saya begini. Benar, Kan bakal sembuh, itu benar tapi- bakal sembuh. Jadi contoh ngomongan sehari-hari itu banyak. Tapi jangan pernah kayak iman kamu di mana sih? Ya, jangan pernah. Jangan so aksi bahwa kita itu berasa kita boleh pegang itu semua. Tapi saya belajar tuh banyak sebab nanti tuh balik ke kita. Gitu. Jadi jangan so aksi. Kalau ngomong tuh ingat belakang kepala kita ini ada agenda apa. Gitu aja. Ooh, I don't like that word agenda, Steve. Bukan agenda, jadi maksud yang dibalik batu. Orang suka bilang, Yeah, I know what you mean. I know. I'm just untuk I know, I saya, understand. ya. Untuk saya yang saya belajar di sini adalah sikap hati kita. Ya, Sikap hati kita itu harus penuh compassion. Kita itu nggak bisa berjalan tanpa compassion. Bayangin kalau orang lain berbuat gitu kepada kita. Jadi nomor satu, sikap hati kita itu harus penuh dengan compassion. Terus kita itu juga harus mengambil alih sikap graciousness dari Tuhan. Sehingga kita dapat melihat melalui kacamata Tuhan. Apa yang sedang dilakukan orang itu? Seperti Inge tadi bilang, Roh Kudus. Kita mohon nama Roh Kudus untuk dapat penglihatan. Itu sama jadi a compassionate heart dengan grace yang Tuhan punyai, itu akan menyelamatkan kita dalam segala hal. Memang kadang-kadang saya tuh mengerti mengapa Steve tuh bilang, oh jangan terlalu over gitu kalau ngomong. Ya memang benar. Tetapi on the other hand, know when to speak the truth gitu. Karena kalau kita tahu the truth is with you, karena itu memberikan kuasa. Tetapi kalau kita nggak sure, itulah yang kita harus waspada. So saya belajar banyak mengenai ini, tapi terutama is the heart. Hati. Ya. Hati kita harus in the right place gitu. Dengar tuh Alex. siapa Alex? Alex. I like the way Inge explain itu reaksi dan respon itu it's a very good explanation. Ya memang banyak orang yang ini ya kadang-kadang nggak mikir nggak apa langsung reaksi karena emosi jawabannya nggak tahu lah ya gitu itu. Tapi itu contoh yang benar Tuhan tuh always respond yang meresponi instead of bereaksi. So itu benar-benar mengingatkan kita semua gitu ya. So don't give a reaction right away gitu. Bagi kalau ada orang yang menyakitin kamu gitu, and langsung bereaksi gitu. No, tambah ini. Biasanya tambah jadi laki-laki Ya. yang begitu tuh ya, Ya. cepat respon ya, karena laki-laki kan sifatnya Cepat garang, bereaksi. ya. Ya. Cepat bereaksi. Ya. Makanya dibilang biarlah kita cepat mendengar, lambat berkata-kata. Amin. Makanya kuping kita dua, mulutnya satu. Amin. Oke, sekarang saya tambahin juga tentang yang terakhir itu ya, yang tadi yang yang 8, yang 11. Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Tapi ada terusannya, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mengapa Yesus bisa mengatakan itu? Tadi Sun Yong sudah bilang bahwa sebetulnya di Matius 5 ayat 17, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Ya, jadi makanya ada grace. Tapi, nah, grace apa artinya grace? Apa artinya kasih karunia? Ini kelihatan ini pertanyaan yang nggak ada pancingan. Ini pertanyaan benar. Oke, kasih karunia itu ada dua pengertian kasih karunia ya. Yang satu tuh kebaikan Tuhan yang tidak selayaknya kita terima. Jadi kita orang berdosa tapi nggak dihukum.
quote unquote, sebab hukumannya sudah ditanggungkan kepada Yesus, ya kan? Nah, Betul. nah sekarang yang kedua, kasih karunia itu juga adalah pertolongan ilahi yang diberikan kepada kita sehingga kita punya kuasa dan kesanggupan untuk hidup benar dan Amin. melakukan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang ini pertanyaan juga saya sering tanya, apa bedanya benar dan adil? Justified. Mestinya Atet tahu tuh, kita baru ngomongin, tapi Atetnya lagi hilang. Apa Atet pakai mask? Apa bedanya kebenaran dan keadilan? Kayaknya saat ini saya belum bisa jawab nih. I know, itu udah 3 minggu yang lalu. Oke, kalau kebenaran itu adalah hubungan yang benar antara kita dengan Tuhan. Tetapi kalau keadilan itu hubungan yang benar antara kita dengan sesama manusia. Ya, itu jadi siapa tuh yang Jadi orang kalau di Inggris ngomong righteousness and justice. Makanya untuk belajar kita mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, itu kita boleh rajin baca kitab Mazmur. Tapi untuk hubungan yang benar antara kita dengan manusia, itu kita baca buku Amsal. Makanya Billy Graham dulu, dia selain baca firman Tuhan tiap hari, tapi tiap hari dia tambah 5 pasal dari buku supaya dia punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Ini tiap hari loh. Dan tiap hari 1 pasal dari kitab Amsal. Kita tahu bahwa Mazmur kan 150. Jadi dibagi apa itu 30 jadi 5. Ya kan? Jadi tiap hari 5. Nah, kalau Amsal itu 1 kan ya Amsal 31 kan? Pasal. Ya 1 tambahanlah kamu bisa nambahin di salah satu hari gitu ya. Jadi itu tiap hari, jadi tiap bulan dia tuh kelar buku Amsal sama buku Mazmur ya. Jadi itu yang saya bilang, jadi apa itu jadi pertolongan yang Tuhan berikan pada kita dengan memberikan kuasa dan kesanggupan untuk hidup benar dan melakukan kehendak rencana Tuhan. Tadi Sunyong udah bilang, kan dibilangin sama si orang yang berdosa itu, jangan berbuat dosa lagi. Sebab Tuhan itu yang sudah memberikan grace kepada kita. Tadi yang pertama saya bilang grace, Tuhan memberikan keselamatan, tapi nggak cuma keselamatan nanti kita kalau mati naik surga, tapi di dalam dunia ini kita sudah bisa hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Makanya tadi Sun Yong bilang, jadi kita sudah dibekali sama Tuhan, sudah dikasih, tinggal kita bukannya bisa atau bisa, kita mau atau nggak mau. Ya, makanya di situ Yesus bilang apa itu? Saya tidak menghukum engkau sebab grace, tapi sekarang jangan berbuat dosa lagi. Jadi memang Tuhan sudah memberikan kemampuan dan kuasa kita untuk hidup benar. Ya, nggak berdosa lagi. Nah, makanya saya ngelihat ya, orang suka kita lihat coba di 2 Korintus 3 ayat 9. Siapa yang mau baca itu? 2 Korintus 3 ayat 9. Jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada kebenaran. Kita ngelihat hukum Taurat dulu selalu disertai dengan penghukuman, berzina dilempari batu, apa kan gitu. Tapi kok pelayanan perjanjian baru yang dari Yesus itu memimpin kepada pembenaran. Jadi yang kita contoh yang jelas itu Sakius, ya. Sakius itu sesudah dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan datang ke rumahnya, Tuhan nggak ribut bilang, Sakius kamu apa itu pemungut cukai, bertobatlah. Nggak usah ngomong gitu. Sakius dengan sendirinya berkata, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin, ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Dengan sendirinya dia bertobat, hidup benar. Ya, jadi pertemuan encounter kita dengan Tuhan Yesus
itu membuat kita itu conscious kita jadi benar, Roh Kudus kasih kesanggupan jadi bertobat gitu ya. Makanya Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Dan Yesus juga mengatakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, jadi seperti tadi, makanya yang tadi juga Sunyong udah bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu semua itu perjanjian lama, hukum Taurat dengan penghukuman. Tetapi kita sama Tuhan sudah diberikan kuasa dan kemampuan untuk hidup benar karena kita mempunyai iman di dalam Tuhan. Amin. Boleh saya cuman rangkumkan apa yang Inge ngomong. Buat saya memang kadang-kadang juga membingungkan kalau kita memikirkan ayat-ayat yang kita baca. Tapi kalau saya baca sama dulu sama sekarang itu lebih merenungkan. Begitu saudara merenungkan, ya apa yang firman itu berkata, otomatis itu kita berjalannya seperti itu. Tapi kalau cara Inge ngasih tahu, coba jawab itu bedanya ini sama itu. Saya juga nggak bisa jawab. Jadi saya nggak nyalain. Memang saya sendiri nggak bisa jawab. Tapi saya ngerti di dalam hati saya, kalau saya ngomong sama orang, kalau saya ngadepin ini, itu, saya disuruh, saya apa, itu saya merubah hati saya sendiri sudah menjadi lain. Sebab karena merenungkan. Kalau tidak ada merenungkan, sama aja kayak tadi bilang kan, kalau ngomong sama orang, kita akan emosi cepat keluar. Saya itu orangnya memang emosi banyak. Gitu. Tapi kalau sudah saya belajar begitu, akhirnya kan tadi dibilang, mikir dulu sebelum ngomong. Sama aja, firman juga baca dulu tapi direnungkan. Kalau nggak direnungkan, kecuali memang kayak si Inge. Kalau Inge tuh setiap malam tuh bisa begitu sama saya. Saya bilang, oke, saya juga bisa share in my sudut. Jadi saya share, saya bilang gitu, no, it's the same as what you said. Itu karena merenungkan. Kalau nggak ada merenungkan sama tadi tuh, kalau ngomong nggak pakai dipikir, keluarnya aneh. Saya cuma mau tambahin cuma 2 lagi di Yohanes 1:17. Ini kita sudah pernah baca kan, kita udah di Yohanes 8. Itu Yohanes 1:17 itu dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ya, itu dengan jelas bahwa bukannya diganti ya. Sebabnya kalau saya tambahin di Galatia 3:24 dikatakan hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Jadi emang hukum Taurat diberikan kepada kita sebagai penuntun. Kita bisa melihat gimana pandangan Tuhan terhadap dosa, apa hukumannya, segala macam. Tapi sebab Yesus sudah mengadakan pendamaian untuk kita di kayu salib, itu makanya kita sekarang mendapatkan grace yang kita bisa dapat dengan iman kepada Tuhan Yesus. Ya. Kadang-kadang kita kalau dengar kayak dia ngomong gitu, ya ini cuman renungan semua kan. Kalau saya ngomong renungan soal, saya bisa nangis. Biarpun saya emosinya bukan kayak apa, tapi bisa nangis. Tuhan itu sudah mati buat kita. Amin. Tuhan itu juga sebenarnya hidup tuh pengen di praise. Kalau saya udah ingetin gitu, iya benar Tuhan. Itu kita punya balance di dalam pengertian-pengertiannya itu. Jadi memang itu membantu semua. Tapi masing-masing kan juga punya gimana ya, firman itu is firman, bukannya firman hanya untuk baca komik. Menurut saya sih gitu. Ini kok semuanya jadi diam sih? Iya. Ayo, siapa yang mau ngomong? Saya mau tanya boleh? Asal susah. Yang ini Yohanes 8:11 itu kan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini dia ngomong kan before dia disalibkan kan. Jadi itu dia dia masih mengampuni, dan orang mungkin makanya si perempuan itu jangan berdosa, jadi dia bisa minta ampun Tuhan gitu. Tapi after dia disalibkan itu, dia kan udah mengampuni semua dosa-dosa kita kan. And then do we still have to ask, like every time, ampunilah Tuhan. Kita kan tahu kalau Tuhan itu sudah mengampuni segala dosa-dosa kita on the cross ini, right? So apakah kita harus
masih minta-minta terus untuk diampuni dosa-dosa kita. Tendensi orang kan gitu kan, selalu dalam doanya, ampunilah Tuhan dosa-dosa apa yang telah kami perbuat, hari ini atau yang telah ini gitu loh. You know what I mean, right? Ada yang mau jawab? Oke, saya bisa jawab, tapi ya ini saya bilang, tentu manusia selalu nggak sempurna, tetapi kita punya perasaan juga. Kalau kita berbuat lagi, kedua juga, asal kita jangan ngulang lagi. Kalau kejadiannya itu ngulang-ngulang, that is very bad. Memang kita boleh, kalau menurut saya boleh, tapi konsekuensinya saya juga nggak tahu itu. Oke, kalau saya bilang harus, bukannya boleh. Oh. Sebabnya kita tuh mesti ngelihat ya, bahwa artinya kita tuh berdoa itu apa? Itu artinya kita acknowledge. Sebab sebelumnya ya, waktu kita itu diciptakan, Tuhan bilang Tuhan udah memberikan kuasa kepada kita. Tapi kita berdosa, jadi kita nggak berkuasa lagi. Tapi Tuhan itu yang kita bilang gentleman, apa yang dia ngomong, dia tuh udah berikan kepada kita, dia nggak tarik kembali. Jadi sekarang kita tuh harus merendahkan diri. Kalau kelihatan kita tuh nggak benar, kita harus membalikkan kuasa itu kepada Tuhan. Tuhan, saya berdosa, saya sudah salah, tapi saya minta Tuhan untuk bisa mengampuni kita. Sebab misalnya ya, yang ini yang saya selalu belajar dari Yeskiel 36 ayat 37 ya, yang dibilang gini, beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal itu aku menginginkan supaya orang Israel meminta daripadaku. Jadi orang Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Jadi lucu, Tuhan itu udah ingin melakukan, tetapi dia ibaratnya itu berdasarkan limit yang dia udah berikan kepada kita, kita harus minta balik kepada Tuhan, baru Tuhan bisa melakukan. Jadi nggak bisa Tuhan tuh udah ngasih kuasa ke kita, lantas dia melakukan apa yang dia mau. Sebab dia udah kasih kuasa kepada kita. Sekarang kita harus mengembalikannya, minta sama Tuhan, baru Tuhan bisa melakukan. Ngerti nggak sih? Ngerti. Loh, enggak, kayaknya si Meidi masih ngangguknya pelan sekali. Masih sambil ngangguk. Saya tambahkan ya. Ya. Untuk minta pengampunan setiap hari itu ya. Oke. Aplikasi kehidupan kita sekarang ini di dunia modern ini, apalagi dengan sosial media yang begini maju, setiap hari kami ini dibombardir dengan berita-berita dan message-message dengan gambar-gambar yang sangat menarik, terlebih-lebih kiriman dari brother kita yang terkasih Pak Tirta. Amin. Kiriman Pak Tirta itu sangat-sangat bagus, tapi ada efek-efek sampingan kalau kita tidak menjaga diri. Betul. Amin. Amin. Jadi untuk itu kita perlu minta ampun kepada Tuhan untuk apa yang setelah kita lihat. Karena ada lagu itu, jaga-jaga yang matamu lihat, itu kan. Nah, itu. Jadi perlu, untuk Bedi, saya merasa kita perlu setiap hari. Ya mungkin kalau bagi ladies yang a little bit holy, A little bit. Kalau bersahabat mention yang sekarang ini, apalagi dari Pak Gunter juga kadang-kadang kita perlu minta ampun Tuhan setiap hari atas segala apa yang kami lihat, apa yang tidak kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, ampunilah. Kalau kita sudah minta ampun, kita tidurnya itu enak malam-malam. Amin. Amin. Jadi kita harus merendahkan diri ya, Engel, saya ya. perlu, saya tegaskan perlu minta ampun Tuhan. Sebabnya saya mau tambahin Ko Kim Kwan ngomong, sebabnya kan Tuhan bilang dosa itu nggak cuma perbuatan loh, pikiran juga loh. Jadi makanya kan tadi kalau penangkapan saya benar,
kadang-kadang WhatsApp itu bisa kasih pemikiran yang nyamping-nyamping. Benar kok Kim Kwan? Yes. Betul, betul. Itu makanya jangan kita mau dipakai jadi alat buat bikin orang lain kebingungan. Makanya yang saya selalu dulu belajar itu doa itu ngasih tahu Tuhan. Tuhan tahu kok. Kan dibilangin Tuhan udah tahu kamu belum minta, Tuhan udah tahu kamu mau apa. Tapi itu acknowledgement dari independence kita pada Tuhan. Ya. Ya. Ya, as long as kita tahu, kita sadar bahwa kita itu ada salah, gitu loh. Ya. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tuh sudah mengampuni. Ya. On the cross itu dia sudah mengampuni. Tapi kita mesti admit, kita admit bahwa kita itu salah. Ya. Tapi nggak perlu ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Itu Tuhan kan sudah mengampuni, right? Jadi kita mesti sadarkan diri, admit that we are wrong, right? And just sorry Lord, I did again. But dia Setiap hari ya di dalam hidup kita, contoh seperti piring ya. Kalau kita mau piring itu enggak dicuci lagi, taruh, jangan dipakai. Nah, hidup kita kan dipakai di dunia. Selama kita hidup di dunia, kotoran itu pasti ada. Kita harus cuci setiap hari. Bagaimana caranya cuci setiap hari? Ya itulah berdoa, minta ampun. Itu kalau saya loh menanggapinya ya. Dunia ini ya kan kita hidup di dunia. Seperti itulah, piring masih dipakai. Kalau nanti kita udah nggak mau dipakai lagi, ya udah tutup. Nggak usah minta ampun lagi. Kalau saya loh ya nanggapinya gitu. Hidup di bumi ini, satu lagi ya. Hidup di bumi ini penuh gangguan. Ya kita mau nggak mau namanya hidup di bumi ya kan begitu. Tapi Seperti jangan apa yang kita kita menyebarkan gangguan itu. Kenapa? Kalau kita udah tahu banyak gangguan, jangan kita dipakai alat menyebarkan gangguan itu ke orang-orang. Iya. Lah iya, kita kan berusaha. Kita berusaha kan gitu. Oke, saya mau kasih satu lagi ayat di Roma 10 ayat 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, jadi mulut ini harus dipakai, nggak bisa kita cuma di dalam hati. Makanya kan kalau kita selamat dengan hati, kita percaya, dengan mulut kita mengaku. Jadi emang itu dua-duanya harus. Roma berapa? Roma 10 ayat 8. 10 ayat 8, tetapi apakah itu ya? Oke. Ya. Itulah firman iman. Seterusnya kan yang kami beritakan. Jadi firman iman. Kan kita tuh diselamatkan dari grace dan dengan iman. Jadi iman itu nggak cuma malahan kok di Yakobus juga dengan perbuatan, nggak cuma dengan mulut. Jadi harus. Ana tadi mau ngomong, mesti di unmute. Ya, Thank you. jadi saya juga ikut yang lain bahwa minta ampun itu harus dilakukan. Saya tiap hari itu ampun, minta ampun. Saya cuma kalau berdoa itu saya yang banyak itu sendiri ya, tapi yang ingat itu cuma terima kasih dan minta ampun. Itu dua itu yang saya utamakan. Dan yang paling sulit sebetulnya persoalan tadi yang Eng bilang untuk menyampaikan firman ya, atau memberitahukan firman kepada orang lain, itu yang paling sulit. Jadi itu salah satu yang saya minta ampun, tapi saya tidak bisa, tapi saya jadi cuma bilang surrender, itu serahkan sama Tuhan. Itu yang saya kerjakan. Jadi minta diampuni, tidak bisa mengabarkan firman kepada orang lain. Itu yang saya juga termasuk saya minta. Itu saja. Ya, tapi Ana, Tuhan kan juga bilang, knock and the door will be open. Ask and you will be given. With other people. In regards to your wish that you cannot give the gospel to other people, did you ask God? Did you ask God, Lord, I want to be, right?
Yeah, but And if you ask, He will But- give you. sometimes so many things I cannot do until for me cannot go through my life. That is sometimes Yeah, I but just, of course I talk with God, Yeah, but yeah. that is I leave it to Him. yeah, but if you really want it, Tapi janganlah kita janganlah kita segampang itu ya, tiap hari minta ampun, and you don't change yourself Oh to the enggak, better. hati Gitu juga loh. mesti. Soalnya orang gampang, oh Tuhan saya minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Oh Tuhan besok lagi bikin kesalahan, saya minta ampun Tuhan, di ini lagi diampuni. No, that's not the Sometimes purpose. because we don't know which one is wrong, which one is really good, or Yeah. especially Soalnya- about persoalan dunia ini ya. Sekarang soal pakaian, of course. And sebetulnya persoalan itu berzina itu banyak persoalan yang tidak bisa dibicarakan. Itu satu persoalan yang tidak bisa dibicarakan. Kalau orang pakai kudung ditutup mata, sama orang pakai miniskirt, whatever. That is sesuatu yang in a gray area. That's what I want to say. Oke, sekarang yang saya mau ngomong ke Ana perkara nggak bisa ngomong. Kalau menurut saya Ana emang kalau belum bisa ngomong, benar Tina ngomong kita bisa minta makan akan diberikan, itu segala macam. Tetapi yang penting itu adalah acts speaks louder than words. Jadi dengan perbuatan kita sudah bisa menjadi saksi Tuhan. Ya. Nah, makanya dikatakan, kamu menjadi saksiku. Tuhan kan bilang, kan nanti dikasih Roh Kudus, kamu akan menjadi saksiku. Nah, saksiku itu nggak cuma ngomong. Perbuatan kita itu sebetulnya orang lebih kena daripada ngomongan kita. Ngomongan kita bagus, perbuatan kita itu malah batu sandungan sebetulnya. Tapi bagusnya sih dua-dua ya. Tapi sebetulnya itu. Lantas yang tadi yang si Medi ngomong, jangan dosa-dosa. Saya pernah dengar yang orang bilang gini ya, grace is not an excuse for a sloppy life, but it's the power to overcome it. Amin. Ya. Jelas kan? Amin. Jadi makanya Can you send me later in the WhatsApp? Please. Oke, jadi jangan abusing grace, tapi itu adalah kemampuan kita untuk mengatasi yang nggak benar. Dosa. Sebenarnya soal grace ya, I feel saya mendapatkannya itu, mengertinya itu kalau kita sebelum doa atau kita mau doa apapun, we thankful Lord, but seriously thankful. It's not just a mulut service. Thankful, you are great, and you are udah mati buat kita. Itu kalau kita sampai hati kita ke stir up, itu mengerti soal grace. Akhirnya kita itu bisa connection-nya datang, masuk kepada apa yang kita mau, ampuni saya, apa. Jadi bukan doa itu hanya untuk minta, kita sering dengar, dan untuk nyuruh-nyuruh. Jadi Tuhan itu ya, thankful. But thankful itu is really seriously thankful. Mengerti apa yang Tuhan sudah berbuat buat kita. Itu penting sekali, itu hanya datang ya kita, ya fellowship aja. Yeah, you see, so the heart is very important. Oh, Exactly. Yeah, of course. Emang sebetulnya kan apa yang diucapkan mulut keluar dari hati. Sebetulnya orang kalau ngomong tuh ketahuan, hatinya tuh gimana kita bisa lihat. Jerawut kayak kedondong atau kena. Apa rambutan? Ingat. Saya di Ibrani 10 ayat 17 dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ya, tapi di Matius 6 ayat 12 kan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi setiap kali kita berdoa, kita kan nggak ingat-ingat dosa. Tuhan juga nggak ingat dosa kita juga nggak ingat-ingat dosa-dosa kita lagi. Tapi kita, setiap hari pun kita juga nggak pasti ada kesalahan gitu kan. Misal sedikit-sedikit. Jadi kita setiap berdoa gitu, apa kita ya yang tadi Meiti bilang harus minta ampun atau kayak
Ya kita nggak usah ketakutan sampai kita yang nyari-nyari kita salah apa ya, kita salah apa ya. Kalau saya bilang Tuhan bilang kan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan. Kalau saya bilang yang Tuhan tidak mengingat lagi, itu adalah dosa yang kita sudah minta ampun. Tuhan mengampuni dan tidak mengingat. Ini menurut saya ya. Tapi kalau kita berbuat lagi dosa, ya kita ya inilah ya minta ampun ya, bahwa kita, dan yang tadi saya bilang kita nggak usah nyari-nyari. Tapi saudara suka nggak kita tuh bersalah? Emang kan ada di hukum Taurat dibilang ada yang dosa sengaja, nggak sengaja, ada itu semua. Ada yang kita nggak ingat, ada yang kita ingat. Tapi yang diingatkan sama Roh Kudus. Saya setuju kalau itu malam-malam kan suka keinget dari conscience kita tuh ingat, oh ini sebetulnya kita nggak boleh gini-gini. Kadang-kadang yang dulunya kita, oh kok saya gini kan nggak boleh gitu. Dan itu kita minta maaf. Gitu yang sudah maafkan ya sudah, jangan disebut lagi. Gitu. Iya. Dan emang kalau udah minta maaf itu kan bertobat itu kan berbalik ya. Betul. Jadi bukan bikin lagi, balik ya. Tadi Han sama Lianhua kayaknya banyak Diskusi. bicara berdua. Tapi nggak dengar. Oke. Ya, boleh. Boleh. Dengar. Ya. Ya, soal doa tadi minta ampun atau tidak itu. Kita itu kan anak, Tuhan itu kan Bapak. Nah, kita lihat saja sehari-hari Bapak di kehidupan sehari-hari. Kalau anak kamu salah, dia merasa, oh mami atau minta ampun. Sudah biasa. Jadi kita itu berdoa itu adalah relationship, hubungan. Ya, kita sama Tuhan itu berdoa itu hubungan. Apa yang ada dalam hati kita, pikiran kita dikeluarkan. Oh ya Tuhan, tadi aku kok ngomongnya kok jahat sama dia ya tadi ya. Minta ampun Tuhan. Nah, itu kehidupan sehari-hari juga begitu. Kan? Jadi relationship doa itu ngomong apa aja boleh karena hubungan Bapak sama. Nah itu kita lakukan seperti gitu. Nah kalau kita mau melihat barang-barang yang ditayangkan di Facebook atau apa, jangan beri kesempatan pada iblis. Jadi aku tak delete. Kalau kayak yang itulah yang menyebabkan pikiran saya pergi ke situ, langsung saya delete, nggak saya opening, sudah pergikan saja. Itu hal-hal yang kayak gitu jangan membuat iblis itu mencobai kita dan kita tertangkap ke situ sampai pikiran kita kayak apa pikiran kita. Tidak hanya porno saja, juga semua apa yang tidak berkenan di dalam kita mengikut Yesus harus kita tolak dalam nama Yesus. Gitu aja. Benar ya. Jadi saya kira minta ampun boleh seperti itu hubungan dengan Bapak anak. Bahwa dia kok lihat yang nggak benar-benar dia delete langsung. Itu benar bagus. Tapi lebih bagus lagi ini nggak buat Lianhua, buat orang jangan jadi agentnya yang menyebarluaskan yang nggak benar. Ya, ini lain ini. Dan sekarang tentang tadi yang Lianhua juga ngomong, emang doa itu saya ngelihat yang penting itu dua dalam doa. Yang pertama tadi saya bilang acknowledgement our independence pada Tuhan. Dan kedua juga untuk develop our relationship dengan Tuhan. Ya, itu untuk memperkuat, mempersemua relation. Emang makanya orang kalau lagi mau kawin, orang kan selalu ngasih wejangannya, oh kalau menikah yang paling penting nomor 1, communication. Nomor 2, communication. Nomor 3, communication. Kan selalu ngomong gitu. Sebab communication tuh paling penting dalam relationship. Penting sekali. Ya gitu ya. Jadi cuma itu. Memang saya banyak juga urusan-urusan kayak begitu disebarin apa enggak gitu. Terima ini saya senang apa enggak gitu. Itu persoalan kita mesti ngontrol diri kita. Seperti Iliano udah ngomong, memang bagus sekali kalau kita menyebarkan semua disebarkan aja. Bilanglah walaupun itu nggak hal-hal yang jelek ya. Tetapi kalau kita sebarkan aja, itu juga kita bisa bilang, kita tuh kalau orang tuh semua lain-lain. Jadi kalau kita membukakan jalan kepada iblis, bilanglah taruh gitu, itu menyebarkan itu ada orang yang nggak kuat, bisa juga dia kena. Jadi itu very penting. Saat ini kita lagi ngomongin sosial media.
Saya selalu kalau diranjang sama dia selalu ngomong macam-macam gitu. Tetapi kita ngomong macam-macam ya selalu ada begininya. Kita perlu untuk ngomong sama seseorang. Saya tahu memang ngomong nggak bisa semua dibuka, kayak Ana bilang, miniskirt, orang ditutup, apapun tuh kita nggak bisa ngomong sembarangan. Tapi kita masih perlu. Tapi yang tadi juga ada dibilang, kita bisa tuh sebenarnya kongko sama Tuhan. Lalu kita sendiri juga tahu, iya benar ya Tuhan ya, saya mungkin juga terlalu ya. Kira-kira gitulah. Jadi kita tuh sebenarnya lagi kongko sama Tuhan. Ingat itu, jangan kita enak nyembur-nyembur keluar, gampang-gampangan. Biarpun itu nggak barang jelek, tapi hati-hati aja. Jangan kita jadi agent propaganda yang tidak benar. Amin. Itu Yang penting paling sekali. bagus, jangan dilihat. Ya, Ya. saya mau That's ngomong it. itu Just let it go. ada ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 101 ayat 3. Mesti kita harus ingat firman Tuhan. Tiada aku taruh perkara dursila di depan mataku. Kalau kita ingat firman Tuhan, jadi kita tahu, oh ini tidak benar. Jadi lebih baik nggak usah dilihat, dilihat aja gitu. Ya. Apalagi disebarin. Iya, Amin. disebarin. Saya juga tidak senang. Itu menjadi antek-antek. Iya, Tuhan sudah bilang karena itu kita perlu baca firman Tuhan selalu. Amin. Karena banyak ayat-ayat yang mengingatkan kita itu seperti itu. Tidak kutaruh perkara dursila di depan mataku. Jadi apa yang tidak benar itu jangan ditaruh di depan mata kita. Ya. Good. Bukan main ya percakapan kita hari ini. Apakah kita Kayaknya tiap 2 minggu bukan main. Boleh saya, makanya luar biasa. boleh saya bicara Oke, Hans. saja. Satu ayat saja, satu ayat. Saya ambil dari Yohanes 8. Ya. Untuk singkatnya itu waktu Tuhan Yesus setelah mengampuni wanita yang di Welton semuanya itu, lalu ayat yang ke-11 ini yang ingin saya sharekan secara singkat dan cepat ini. Baris yang terakhir. Sekarang pergilah, jangan berdosa lagi. Jadi sekarang ini merupakan suatu batas waktu. Nggak bisa ditunda lagi, nggak bisa nanti saja saya nanti pulang dulu atau apa dulu. Sekarang ini juga. Jadi kita belajar sama Tuhan, yaitu melalui Roh-Nya yang kudus. Begitu ada sesuatu, Tuhan masukkan dalam pikiran dan dalam roh kita untuk bertindak sekarang. Misalnya diingatkan, doakan itu orang itu tadi yang apa gini apa. Kita try coba sekarang. Jadi jangan tunggu lama-lama. Sebab itu Tuhan ada tujuan yang berjasa. Jadi sekarang pergilah, jangan berdosa lagi. Jadi sekarang itu sesuatu waktu yang jangan ditunda-tunda. Sekarang jangan berdosa lagi itu diingatkan. Kalau kamu terus sama Tuhan, kalau kamu terus minta sama Tuhan, sekarang ini kamu tambah ditekankan waktunya, inilah waktu yang paling pokoknya precious dan bisa membawa perubahan di dalam hubungan kita dengan teman manusia, suami, istri, dan semuanya sekarang ini. Ya, dari lagi sekali saya coba mau ingatkan sekarang dan pergilah, jangan berdosa lagi itu ya, karena pertobatan terjadi sekarang ini juga. Amen. Jangan berbuat dosa lagi dan terus kita jalan bersama Dia. Nah, prinsipnya gitu aja lah. Sebab ini kalau memang di Zoom ini kita tidak bisa panjang ngomongnya. Sini saya nunggu sejak tadi, tidak ada kesempatan ya sudah. Nah, pokoknya terima kasih. Memang ini bagus sekali ya, kita bisa selalu buka suara di dalam Zoom. Tapi jamnya ini, saya lihat jamnya 12.35. Jadi, oke, last chance, siapa yang masih dari hati yang udah bergebu-gebu pengen ngomong. Kalau enggak kita kembalikan pada Kalau enggak kita kembalikan kepada Sun Yong. sama Komentar Sun Yong, kita ngomong kebanyakan. Udah waktunya saya rasa kembalikan pada Tuhan lagi. Ya. Oke, jadi ya benar. Kalau kita merenungkan segala yang kita dengar hari ini, biarlah itu menjadi titik tolak kehidupan kita mulai sekarang ke depan untuk selalu ingat akan firman Tuhan. Dan yang terbaik di dalam segala hal yang kita lakukan hari ini, lihatlah akan kuasa kasih Tuhan untuk membawakan ini sehingga kita bisa berdiskusi sedemikian dalam
demikian intimate, sehingga apa yang ada unek-unek di dalam itu bisa kita lontarkan. Mari kita berdoa, dan sebelum kita berdoa, saya mohon minta waktu untuk menyanyi The Power of Love. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Lord, I found it in you. And Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on to the power of your love. Lord, unveil my eyes. Let me see you face to face, the knowledge of your love as you did in me. Lord, renew my mind as your will unfolds in my life, in living every day. The power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Draw me to your side. And as I wait, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your love. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Bring me near. Draw me to your Terima kasih Bapak. Itu dalam kasih-Mu dalam kehidupan kami,
anak-anak-Mu yang masih ada di bumi ini. Mampukan kami Tuhan. Mampukan kami agar kami dapat merasakan, dapat mematuhi, dapat menjalankan apa yang menjadi ibadat kami kepada Engkau. Bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk kami. Suatu pengorbanan yang sungguh tiada ada bedanya Tuhan dengan apa yang kami dapat lakukan. Kami adalah manusia-manusia degil yang penuh dengan dosa, tetapi Engkau telah membuat kami untuk dijadikan bejana-bejana yang berguna di dalam kerajaan-Mu. Oh Tuhan, tanpa kemampuan, pedayaan Engkau kepada diri dan hidup kami tidak mempunyai tujuan apapun. Engkau telah membangkat kami, Engkau membawa kami ke dalam pangkuan. Layakkan kami Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang benar-benar mengasihi Engkau dan benar-benar membawa jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Biar ini boleh menjadi suatu titik tolak dalam kehidupan kami. Waspada setiap saat untuk apa yang tidak benar, yang tidak boleh kami lihat, tidak boleh kami ucapkan, tetapi seluruhnya bergantung kepada Engkau. Thank you, Lord. Kami mau tutup Zoom ini pada saat ini, Bapak. Sertai kawan-kawan kami, di dalam mereka akan melakukan exercise. Dan bagi mereka yang tidak seperti kami ini mengikuti exercise ini, Kau pimpin kami sepanjang hari ini. Sampai kami bisa berjumpa kembali Tuhan di dalam Zoom yang selanjutnya. Dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.